Dasar Bani Kolor. Ini Dasar amanat agung katanya. amanat agung Bani Kolor. Ini kan satu Penghinaan sebenarnya. satu penghinaan yang luar biasa terhadap iman kekristenan. Betul. Coba Agustan itu berpikir ya, ketika dia berada di dalam agama Kristen, Iya. pernah tidak dia mengajarkan jemaatnya? Karena dia pernah jadi gembala katanya kan? Katanya tapi nggak pernah. Pernah nggak dia mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada jemaatnya, kepada temannya, sahabat, kerabatnya untuk menghina agama Islam? Iya. Tetapi ketika dia berada di dalam agama Islam, menjadi seorang mu'alaf, kok begitu benci tentang kekristenan? Ada apa? Ini perlu dipertanyakan. Iya, seharusnya begitu. Seharusnya. Harusnya begitu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus dan juga di channel Injil Habaget. Salam Aki dulu, jangan lupa. Salam Aki, Aku kabarkan Injil keselamatan. Ini luar biasa sekali statement ini teman-teman sekalian, bahwa kita harus tetap memberitakan Injil keselamatan ya. Itu kita tidak boleh ya. Walaupun Ustadz Agustan itu membenci amanat agung ini Bang ya, tapi orang Kristen kita harus tetap lakukan amanat agung. Iya, iya benar. Sekalipun dibenci, dihina, gitu ya. amanat agung harus diberitakan. Harus diberitakan gitu. Kenapa amanat agung diberitakan? Kalau amanat agung tidak diberitakan, maka orang-orang dunia akan memberitakan kabar hoaks. Kabar hoax. Ya, Iya. betul. Apa itu kabar hoaks? Iya. Kabar hoaks adalah kabar Yang serupakan itu. Iya betul. Kabar hoaks adalah kabar yang diserupakan, kabar yang sudah dibengkokkan Iya. tentang ajaran yang asli. Ajaran asli gitu ya. Padahal kan orang Kristen punya ajaran aslinya Bang. Lengkap Iya, itu Bang ya. lengkap. Ya ada 66 kitab itu, 39 Alkitab Perjanjian Lama, 27 Alkitab Bahasa Indonesia, ya disebut dengan PB, Perjanjian Baru. Itu lengkap semua Bang, tidak diragukan di situ. Tapi ada katakan sudah dipalsukan. Nah itu dia. Bingung. Dan tidak perlu juga disempurnakan oleh kitab lain. Makanya harus ada Aki ya. Harus ada Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah Luar ini biasa. ngomong masalah Injil aja dulu ya. Iya. Mengenai Agustan lagi. Iya. Kalau kita melihat Agustan, sepertinya Agustan ini punya kepahitan dengan kekristenan. Betul, kepahitan. Apakah di sini dia dengan gereja, dengan pendeta? Kalau kita melihat amarahnya Agustan, dia punya kepahitan antara dua. Kalau bukan kepahitan dengan gereja, maka dia kepahitan dengan pendeta. Iya. Ini harus diselidiki. Iya. Kalau tidak, orang ini akan mati berdiri. Dan tebakan saya Bang, saya itu karena memang dia pengen menikah lagi Bang. Benar, karena di dalam kekristenan tidak boleh menikah. Tidak boleh Bang, tidak boleh kecuali menikah. maut yang memisahkan. Sebenarnya di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan juga boleh kamu menikah 1, 2, 3 asal kamu adil. Adil, ya. Tapi Ya, bagaimana? dengar dulu, asal kamu adil. Di ayat berikutnya Allah berkata lagi, tetapi tidak ada satu manusia pun yang adil. Yang adil, betul. Nah, Hanya Tuhan yang adil. hanya Tuhan yang adil ya. Secara otomatis kalau kita melihat dua ayat ini, Iya. sebenarnya Allah ingin melarang umat manusia Iya. supaya tidak boleh menikah 2, 3, 4. Kenapa? Karena kamu tidak adil. Betul. Kamu tidak akan bisa berlaku adil kepada satu istrimu yang pertama, istrimu yang kedua, istrimu yang ketiga. Tidak akan bisa. Tidak akan. Betul. Dan Allah tahu benar itu. Manusia ini penuh dengan kesilapan. Iya. Nah makanya ketika mereka melihat di dalam Al-Quran bahwa Allah berkata boleh menikah 2, 3, 4 asal kamu adil, tetapi tidak ada satu manusia pun yang adil, kata Allah lihat yang lain, maka mereka mencari apa yang bisa memuaskan nafsu mereka. Betul. Mereka lihatlah ada hadis di mana di hadis dikatakan boleh menikah. Bahkan sebagian ustadz berkata apa? Kalau Anda tidak mengizinkan suami Anda poligami di dunia, maka Anda akan dipoligami di akhirat. Bagaimana lagi itu Bang? Malu saya ceritakan. Kata Ustaz siapa ya? Dr. Naik ya? Iya, ada kata ustadz. Iya. Mau saya lanjutkan? Iya, betul. Malu saya ceritakan. Malu. Nah ini, maka Injil itu perlu diberitakan agar orang-orang yang hidup di dalam belenggung agama, hidup di dalam ikatan agama, itu bisa terlepas Bang. Iya. Bisa terlepas. Saya dulu bagaimana didoktrin bahwa Injil dipalsukan. Kenapa begitu
tidak senang mereka terhadap Injil. Iya. Bukankah Injil ini juga firman Allah? Iya. Masa firman Allah bisa dipalsukan oleh manusia? Betul. Apakah Allah tidak sanggup menjaga keaslian firman-Nya sehingga bisa dipalsukan oleh manusia? Betul. Ini harus diceritakan kepada mereka, dipertanyakan terang-terangan kepada mereka. Betul. Harus dijelaskan lagi, dipaparkan lagi kepada mereka. Betul. Nah, kenapa bisa dipalsukan oleh manusia? Iya. Sementara di satu sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuat, Ya, Maha Kuasa juga. Maha Kuasa, Ya, Maha Penyayang. Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dan otomatis Allah sanggup menjaga keaslian firman-Nya tanpa diubah-ubah oleh tangan manusia, diotak-atik oleh tangan manusia. Betul. Tapi mereka berani berkata Injil dipalsukan. Kalau Bang Arif tahu, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan Injil itu palsu. Iya ya. Tidak ada. Yang ada apa? Di dalam surah Al-Maidah ayat 46 jelas sekali di situ ditulis. Kita justru disuruh bertakwa kepada Injil. Kepada Injil ya. Karena dalam Injil itu ada petunjuk, huda linnas. Linnas Bang, bukan untuk orang Nasrani. Linnasora bukan. Lil Yahuda bukan. Untuk orang Kristen bukan, tetapi linnas untuk manusia. Dan dikatakan berikutnya, wa nurun linnas, ada cahaya bagi manusia. Dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Agustan itu perlu melihat surah Al-Maidah ayat 46. Iya, tapi saya rasa dia itu tidak pernah baca Al-Quran, Bang. Bukan dia pernah baca Al-Quran, dia baca Al-Quran tapi tidak pernah baca arti. Betul ya. Sehingga dia tidak tahu apa-apa. Karena saya lihat ceramah-ceramahnya, Bang ya. Lebih dominannya itu membahas Kristen, Bang. Membahas Alkitab kan? Iya, membahas Alkitab. Kalau dia tidak membahas Alkitab, tidak laku. Dia laku, Bang. Dia laku dia. Ketika tidak laku, tidak ada uang lebaran dia. Bukan masalah uang lebaran, kan dia lagi mau butuh duit itu, cari donasi untuk dia bisa operasi gitu. Karena dia lagi sakit. Cuman dia maki-maki kemarin tuh supaya dapat duit gitu ya. Dia maki-maki dasar bani kolor. Ini dasar amanat agung katanya. Amanat agung bani kolor. Ini kan satu penghinaan sebenarnya. Satu penghinaan yang luar biasa terhadap iman kekristenan. Betul. Coba Agustan itu berpikir ya. Ketika dia berada di dalam agama Kristen, pernah tidak dia mengajarkan jemaatnya? Karena dia pernah jadi gembala katanya kan? Katanya, tapi pernah nggak dia mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada jemaatnya, kepada temannya, sahabat, kerabatnya untuk menghina agama Islam? Ya. Tetapi ketika dia berada di dalam agama Islam, menjadi seorang mu'alaf, kok begitu benci tentang kekristenan? Ada apa? Ini perlu dipertanyakan. Iya, seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Nah, makanya Bang Arif, aku kabarkan Injil keselamatan perlu diberitakan. Oke, luar biasa teman-teman sekalian ya. Agar statementnya si Agustan, Soma, Nandar gitu. Jangan dulu cari yang lain. Si Agustan dulu. Agustan dulu ya, kita fokus yang situ. Cari istri baru dia. Istri baru dia. Nah, Agustan dulu. Dia harus tahu. Betul. Pernah tidak dia mengajarkan hal-hal yang tidak baik selama dia Kristen? Betul. Kalau tidak pernah, kenapa ketika dia menjadi orang Islam yang katanya agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh damai, kok dia berkata bahwa amanat agung itu adalah apa? Apa namanya itu? Bani kolor, kemudian itu penciptanya teroris, kata dia kan, disitulah lahirnya teroris. Kalau tidak dihapus katanya, maka itu akan terjadi banyak teroris, kata dia. Justru dengan beritanya Injil, dengan menyebarnya Injil di seluruh pelosok negeri, akan melahirkan orang-orang yang cinta damai. Cinta damai. Kenapa? Karena dalam Injil ada pribadi yang maha damai. Ya, betul. Oke Bang, jadi saya ini kembali sedikit tadi itu tentang ketidakadilannya. Ketidakadilan kalau diperbolehkan untuk tadi menikah, ya kan? Menikah boleh 1, 2, yang penting kamu bisa berlaku adil ya. Iya, yang penting berlaku adil. Yang penting berlaku adil. Nah pertanyaan begini Bang, tidak ada satupun yang bisa berlaku adil ya, seperti kita kesimpulkan tadi itu tidak ada manusia. Itulah sebabnya kalau kita belajar saja dari tokoh Alkitab Bang, tentang Abraham dan Sarah, kan dia istrinya yang sah itu kan apa namanya itu Sarai, ya, daripada Abraham atau Ibrahim mereka bilang. Kemudian dia menikah dengan Hajar. Itu karena kurang iman Abraham sebenarnya. Kurang iman bahwa dia tidak yakin dapat anak dari Sarah karena umur selesai udah menopause ya. Sudah tua lah. Jadi nggak bisa melahirkan lagi, nggak bisa punya keturunan, sehingga
istrinya Sarah itu menyuruh untuk ini. Nah, kita melihat endingnya Bang, bahwa Abraham tidak bisa berlaku adil, Betul. gitu ya, kepada Sarah dan Hajar. Itu seorang nabi. Ya, itu seorang nabi dan Seorang nggak nabi. bisa berlaku adil. Bagaimana dengan kita manusia biasa? Itulah dalam kekristenan Bang, bahwa itu sangat dilarang untuk berpoligami.